yang sudah berjalan. Budidaya buah. Oke. Kita akan lihat yang ini, kita akan melihat contoh perkebunan pisang modern di dunia ya. Jadi biar Anda lebih pengetahuannya tidak cuma dari omongan-omongan saya saja itu, tetapi dari Anda bisa melihat visual. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Suaranya masuk kan ya? Masuk, Pak.
nggak ada suaranya ya. Sudah. Memang nggak ada suaranya di sana. Jadi ini mulai dari budidaya, packing, semuanya sudah terjadwal, sudah sistematis sampai ke pengiriman ekspor. Gitu. Biasa kalau pisang seperti ini ya Cavendish biasanya. Di Indonesia, kalau Anda pernah lihat itu ada produknya Sun Pride, gitu. Ya kurang lebih sama. Jadi, oke, selesai ya untuk videonya. Gimana? Ada penjelasan nggak? Saya pengen Anda ada sedikit penjelasan dari Anda dari apa yang Anda lihat. Ada nggak? Yang dilihat tuh bagaimana? Alhamdulillah. Halo? Halo? Ini tidur semua atau suara saya nggak masuk ya? Cek. Halo Pak. Masuk Pak. Nah, gitu dong. Masuk Pak, putus-putus. Kalau bisa buka kamera semua boleh. Saya lebih senang. Gak apa-apa, belum mandi juga lah. Gak masalah. Yang penting Anda... Oke. Ada yang mau sedikit cerita apa yang Anda lihat? Halo? Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk. Buat apa saya cuma menjelaskan saja, tapi... Ayo, ada. Mahmud. Ya, Mamah muda. Ayo, Mahmudin. Gimana, Mad? Ya, tadi itu tentang kebun pisang modern, Pak. Iya, terus? Ya, dari cara panennya sampai pengemasannya itu dilakukan secara modern. Jadi menjaga kualitas buah sehingga nilai jualnya juga tinggi, Pak. Gitu. Yang disebut modernnya apa? Tadi tuh panennya tuh awalnya tuh pakai kayak katrol itu, Pak. Yang geser-geser itu modern. Ada relnya gitu Ya. kan? Walaupun Terus, diangkutnya tetap sama ya. kedai. Terus pembersihannya juga di tempat yang apa ya? Ya pakai alat gitu, Pak. Alat. Kurang jelas. Dengan menggunakan alat maksudnya, Ya. atau Ya. secara mekanis, atau Ya. ada ya pakai mesin begitu ya. Terus apa lagi? Kemasannya juga, Pak. Kemasannya menarik. Kemasannya menarik ya. Yang disebut menarik itu satu mungkin aman gitu kan. Yang kedua apa ya? Terstandarisasi atau apa ya kalau bahasa kitanya homogen gitu. Sama gitu, setara gitu. Biasanya kalau kualitas ekspor kan ukurannya sudah ada ya, ukuran kemudian tingkat kematangan itu sudah diperhitungkan. Jadi misalkan yang dipanen itu tidak terlalu matang supaya nanti sampai ke konsumen itu baru sudah matangnya pas gitu. Jadi pas dia makan itu nyes saja gitu, enak ya. Mungkin kurang lebih kayak melon juga kan. Melon juga. Kalau misalkan melon, gimana ceritanya? Yang ikut Jackie, ayo cerita. Gimana yang melon? Kamu kan di Smart Greenhouse.
Selain Jackie siapa lagi sih? Yang cewek, ayo. Saya nggak mau ya di kelas saya cuma saya aja yang ngomong, aduh. Gimana Nggak tadi, enak. Pak? Ya, kalau kalau melon tingkat kematangannya bagaimana? Cara mengukur tingkat kematangannya. Dari usia tanamnya, Pak. Selain usia tanam, Kalau yang melon talent itu dari netnya itu, Pak. Jumlah net yang tumbuhnya itu, net, Pak. netnya kenapa? Kalau dia makin banyak itu biasanya makin matang, Pak. Makin banyak, makin tebal. Ya, Itu Pak, makin tebal, makin Pak. mateng. Selain itu dari apanya lagi? Kalau melon, Dari daun yang di itunya, Pak. Kan di ujung buah itu kan ada daun satu juga kan, sulur, Pak. Biasanya agak kuning daunnya, Pak. sulurnya. Iya, Pak, seluruhnya, Pak. Nah, sulurnya sudah menguning, sudah kering gitu kan. Oke. Tapi itu nanti tetap harus disesuaikan supaya sampai ke konsumen itu tidak tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah begitu. Jadi matangnya pas. Kalau di Korea itu labelnya itu sudah ada keterangan tingkat kemanisannya. Misalkan Brix-nya 13, Brix-nya 14 gitu. Sudah ada tertera di label gitu. Nah, itu akan lebih bagus ya. Sehingga itu menjaga kualitas yang dijual itu sama rasanya. Kadang kan kita kalau misalkan beli melon yang manis yang mana gitu. Ini yang ini manis, pas dibuka wah masih anyep gitu kan. Masih belum terlalu manis gitu. Sehingga kalau konsumen itu ketika dia dapat jaminan jaminan kemanisan dari produk melon terutama gitu. Nah, itu senang banget. Harga mahal juga nggak ada masalah begitu. Oke ya, kita kita mulai ke materi. Sebenarnya kalau materi hortikultura buah itu lebih enak kita di tempatnya langsung gitu. Tapi ya udahlah. Oke. Jadi kelihatan nggak? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah. Ini apa? Buah naga. Ini apa? Hah? Buah? Buah naga. Buah naga, Buah Pak. apa? Buah naga. Gitu dong, jangan lemes-lemes. Masa masih pagi ini udah lemes. Ini apa? Yang Pepaya. tengah? Pepaya. 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 Yang terakhir ini apa? Hah? Anggur, Pak, anggur. Anggur. Oke. Lanjut ya. Slide-nya gerak nggak? Belum, Mbak. Slide-nya berpindah nggak? Belum, Belum, belum. Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, ini beberapa tanaman buah-buahan yang dibudidayakan atau tumbuh alami. Kebanyakan ini ya, apa namanya? Buah-buahan yang tropis ya. Di apa namanya? Di daerah yang beriklim tropis. Ada mangga, manggis, jeruk, gitu. Apel Malang, dan sebagainya. Jadi sistem budidaya buah itu ada sistem budidaya buah semusim namanya. Kalau sistem budidaya buah semusim itu tentu yang dipilih buahnya yang semusim. Kayak lagunya Marcel itu semusim. Ada yang tahu nggak? Sorry. Ada yang tahu nggak yang namanya buah semusim itu apa?
Yang sekali berbuah, Buah Pak. semusim itu apa? Hah? Yang sekali berbuah. Terus kalau sudah sekali berbuah, terus apa? Tanamannya mati, Pak. Mati, Pak. Tanamannya mati. Ya, betul ya. Nah, itu buah semusim namanya. Jadi contohnya di sini ada semangka, ada melon, ada apa lagi? Pisang, Pak. Pisang, Pak. Pisang. Pisang tuh enak. Kenapa? Karena walaupun dia semusim, tapi dia beranak. Jadi sebelum musim satu selesai, anaknya udah muncul gitu. Jadi ya bisa masuk ke ya semusim tapi periodik ya. Bisa berkelanjutan begitu. Terus perbedaannya apa? Apa cirinya gitu kan? Ada pengelolaannya secara intensif dan monokultur. Nah, intensif dan monokultur. Ada yang tahu nggak istilah ini? Intensif dan monokultur. Intensif apa? Intensif apa sih? Insentif. Halo? Intensif itu kayak terus-menerus begitu, Pak. Intensif kayak terus-menerus. Kalau terus-menerus ya berkesinambungan ya sustainable itu. Berkelanjutan. Jadi intensif apa? Aduh, ini pada kemana sih? Mana ya? Ahmad Paujan Putra, ada nggak? Ada, Pak. Nah, intensif apa? Intensif itu mungkin tuh apa ya? Cara pengelolaannya tuh secara terus-menerus gitu, Pak, mungkin. Sustainable, itu balik lagi secara terus-menerus. Kalau monokultur, Hanya satu komoditas yang diusahakan. hanya satu komoditas atau satu tanaman saja yang diusahakan. Oke, monokultur. Tinggal intensif ini apa? Danti Indri. Intensif apa? Iya, Pak. Iya. Intensif, Meningkatkan produksi. produksinya gimana? Tas. Halo? Halo, Pak. Hah? Iya, gimana? Meningkatkan produksi kualitas. Meningkatkan produksi dan kualitas itu beda loh. Meningkatkan produksi dan kualitas. Berarti kalau membudidayakan secara intensif artinya halo Danti. Iya, Pak. Jadi dibudidayakan secara intensif berarti artinya apa? Artinya Dita, aduh, ada nggak Dita? Ada, Halo Pak. Dita, Iya, ada, Pak. ada. Nah, tolong bantu saya penjelasan istilah intensif itu apa? Pertanian intensif gitu kan, Pak? Iya, budidaya secara intensif. Nah, penjelasannya gimana Eh, sih? Budidaya secara intensif itu kayak budidaya yang dilakukan secara ukurannya, skalanya besar gitu, bukan, Pak? Oke, terus selain itu, Dan lahan yang digunakan itu juga lebih luas gitu, Pak. iya sama kan, lahan yang digunakan luas. Terus apa lagi? Eh, Oke, nyerah. Nyerah, Pak.
secara intensif itu, jadi pengelolaannya secara intensif. Intensif itu fokus, konsentrasi. Artinya perhatiannya itu semua dicurahkan. Jadi pengelolaannya itu secara benar, secara terstruktur, terjadwal, itu namanya intensif. Jadi, dan dikelola atau dimanage dengan orang-orang yang SDM-nya bagus, begitu. Nah, itu intensif namanya. Jadi nggak asal-asalan, misalkan smart greenhouse misalkan dikelola sama yang yang nggak tahu tentang pertanian, begitu. Itu intensif apa enggak gitu? Ya tentu enggak, tidak profesional namanya. Gitu. Jadi kalau secara intensif ya dikelola oleh orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu gitu. Dan ya orang yang mengerti tentang pertanian begitu. Jadi begitu ya. Terus memiliki produktivitas tinggi dan kualitas yang cukup baik. Iya, jadi ketika pengelolaannya secara intensif, terstandar, ya produktivitasnya jadi tinggi gitu. Jadi kita bisa misalkan 1 hektar bisa mencapai misalkan 100 ton begitu. Dan kualitasnya cukup baik. Kalau di melon tentu kualitasnya bisa dihitung dari tingkat kemanisan melon, dari Brix-nya. Lanjut ya. Di sini ada sistem produksi intensif. Nah, bedanya di sini kalau sistem produksi intensif, ini dia sistemnya menggunakan hidroponik. Hidroponik itu apa? Kemarin yang dijelasin sama temanmu itu? Hidroponik Teknik yang budidaya tanpa tanah menggunakan media air, tanpa Pak. tanah, begitu. Kemudian sistem budidayanya dia kondisinya terkendali. Ada yang di greenhouse, ada yang di aeroponik gitu. Atau kalau sekarang memakai alat yang sudah memiliki sensor-sensor iklim mikro, misalkan suhu, kelembaban, cahaya gitu. Sehingga kalau misalkan wah kurang nih cahayanya, bisa ditambah atau langsung menyala lampu UV namanya. Lampu UV ya. Untuk menambah cahaya sehingga proses fotosintesis pada tanaman tetap terjaga gitu. Tujuannya tentu untuk produksi komoditas buah yang terus-menerus, skalanya besar, kualitasnya terjamin. Tapi tentu kelemahannya butuh investasi yang besar. Gitu. Biasanya kalau misalkan untuk skala-skala seperti ini, kita menggandeng investor ya, menggandeng investor dari luar atau dari dalam lah. Gitu. Oke. Selanjutnya ada sistem monokultur buah skala kecil. Kalau ini monokultur, tadi teman Anda sudah menjelaskan kan, jadi monokultur itu cuma mono itu satu, kultur itu pengelolaannya, jadi pengelolaan satu tanaman secara intensif begitu. Jadi cuma satu tanaman saja dikelola di kebun, tapi lahannya masih lahan yang terbatas lah begitu. Ada pisang, ada pepaya, ada mangga, gitu. Tapi itu satu komoditas. Kalau tumpang sari itu biasanya itu lebih dari satu ya. Ada 2, ada 3 begitu. Kalau misalkan Anda berjalan atau pernah melewati daerah dari Majalengka ke Indramayu terus gitu Pantura kan,
Nah, Majalengka Indramayu itu terkenal dengan produksi mangganya ya. Mangga gedong, ada gedong gincu, ada mangga gedong biasa. Nah, biasanya ada beberapa petani yang membudidayakannya secara tumpang sari atau di daerah pesawahan. Gitu. Di sawah ada ditanami juga mangga begitu. Indramayu begitu. Tanami padi. Kemudian selain itu ada kacang tanah, cabai begitu. Biasanya kacang tanah itu dalam siklus tumpang sari itu selalu ada. Kenapa? Karena kacang tanah itu dia memiliki memiliki kelebihan ya. Kalau misalkan dia punya simbiosis dengan rhizobium yang bisa menambah nitrogen. Nah, ketika kacang tanah dibudidayakan, maka otomatis akan menambah unsur nitrogen pada tanah. Unsur nitrogen penting sekali untuk menunjang pertumbuhan vegetatif dari tanaman yang kita budidayakan. Gitu. Jadi setelah tanaman kacang dipanen, biasanya baru kita ke tanaman produksi lagi, begitu. Bisa sayur dan tumpang sari dan dengan yang lainnya. Atau mungkin kalau tumpang sarinya dengan buah, maka akan menunjang ketersediaan nitrogen pada tanah yang akan diserap oleh tanaman buahnya, begitu. Itu kan tentu akan bersimbiosis juga, bagus juga untuk tanaman buahnya, sehingga dia menjadi subur begitu, karena kebutuhan nitrogennya terpenuhi. Ada pertanyaan sampai sini? Tumpang sari, ada monokultur. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo dong, jangan loyo gitu. Ada? Bara? Belum, Pak. Saya mau bertanya, Belum. Pak. Mana siapa? Hidayat. Ya, Gimana Pak. Hidayat? Oke, Hidayat. Untuk segi keuntungan nih, Pak, untung sistem tumpang sari atau monokultur? Tergantung. Jadi kalau disebut untung, semuanya bisa untung. Semuanya bisa untung. Jadi kalau misalkan yang monokultur, mungkin ketika harga tetap bergantung pada harga ya, harga pasar. Ketika harganya bagus, tentu keuntungan dari monokultur itu jauh lebih besar daripada tumpang sari kan. Nah, cuma kelemahannya ketika tumpang sari, ketika kita butuh banyak begitu, kalau misalkan di sistem tumpang sari itu tetap terbatas karena tidak akan sebanyak monokultur begitu. Nah, kalau misalkan yang tumpang sari tetap untung juga, tetapi hasilnya tidak sebanyak dari monokultur. Cuma untungnya apa? Untungnya kita dapat tambahan pendapatan dari menjual hasil selain tanaman buah atau tanaman utama yang kita budidayakan. Ya, kita bisa jual sayur, bisa jual ya sayur atau padinya begitu. Sehingga itu menjadi nilai tambah. Tapi tidak seberapa. Begitu. Enaknya kalau tumpang sari, kalau misalkan harga buahnya hancur, itu tidak akan terlalu rugi karena ada penopang dari kita jual tanaman-tanaman yang tumpang sari selain buah, begitu. Oke, gimana? Sudah puas apa belum jawaban saya?
Baik Pak, berarti masalah keuntungan itu masih terpengaruh sama harga pasar gitu ya Pak ya. Iya, harga pasar. Kalau kita bisa memainkan harga pasar, itu sebenarnya bagus ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Iya, Oscar, gimana Oscar? Kalau untuk tanaman tumpang sari, tapi kalau pupuk tadi berebutan atau gimana? Suaranya putus-putus, bisa diperbesar. Sinyal ya Pak. Ya, boleh. Coba diketik aja ya Pak. Suaranya, halo? Kan kalau tumpang sari, Mm-mm. nanti pupuk berebutan apa tidak berebutan apa? Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalkan tumpang sari, nanti nutrisi dari tanahnya berebut nggak? Begitu. Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jawab. Saya Pak, Ayo, gimana? berdasarkan perkuliahan dari dasar pelindungan tanaman sama Pak Anggar kemarin, ada juga disinggung tentang pemupukan ini. Nah, untuk persaingan tanaman itu sendiri tergantung ketersediaan pupuk atau pemupukan yang kita berikan. Kalau misalkan mencukupi antara tanaman yang dibudidayakan semuanya cukup, maka tidak akan terjadi kompetisi hara gitu Pak. Oke, bagus ya. Jadi ketika pemupukannya sesuai dan tepat dosis, tepat halo, halo, cek. Suara saya masuk, cek. Masuk, Pak. Masuk ya. Saya pindah ke pakai headset tuh. Oke, betul ya. Jadi ketika pemupukannya diberikan bukan cuma untuk buah, tetapi untuk tanaman tumpang sari juga, tanaman yang lainnya cukup, maka tidak ada persaingan atau kekurangan nutrisi. Atau misalkan kita sudah memperhitungkan jarak tanamnya begitu. Jarak tanamnya sudah diperhitungkan sehingga tidak akan saling berebut nutrisi antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya. Oke, bagus. Hidayat tadi. Ada lagi pertanyaan? Kalau ini saya sambil lanjut ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, ya dipotong boleh. Kemudian ada sistem perkebunan buah. Nah, ini sistem perkebunan buah. Jadi sistem ini dikelola oleh perusahaan agribisnis, perusahaan ya resmi ya kayak PT, CV begitu. Kemudian dibudidayakan secara monokultur, skalanya luas, dan pengelolaannya yang intensif. Sistem ini menghasilkan buah dengan mutu yang tinggi dan produktivitasnya juga tinggi, seragam. Kayak kalau misalkan di Lampung itu ada yang namanya golden pineapple ya. Golden pineapple. Itu yang di kayak nanas yang dibudidayakan secara luas dan sudah ekspor ya kalau golden pineapple itu. Karena sudah bagus. Ada teman-teman Anda juga yang magang di sana di Golden Pineapple. Begitu. Wah, beruntung sekali bisa magang di sana karena Anda berkesempatan untuk belajar bagaimana kerja di perusahaan yang sudah bisa ekspor. Begitu. Ekspor dari tanaman dari komoditas pertanian. Di sini ada selanjutnya ada sistem hutan kebun campuran. Artinya di sini
pohon buah ditanam di kebun, yaitu di lahan kering bersama dengan pohon-pohon yang lainnya. Biasanya ya di ladang lah ya, sistem hutan kebun campuran begitu. Tetapi biasanya ada satu tanaman yang dominan. Jadi lebih banyak, misalkan pisangnya lebih banyak dibanding tanaman yang lainnya begitu. Atau mungkin kalau yang di daerah Sumatera, daerah Medan itu banyak yang durian ya, durian. Itu biasanya ditanam dengan sistem hutan kebun campuran juga. Gitu. Pokoknya di Sumatera, Kalimantan lah. Buah yang dihasilkan beragam namun tidak banyak. Pengelolaannya tidak intensif. Ya, biasanya hasil dari sistem kayak gini tuh kalau durian itu nggak terlalu manis. Tetap aja kejual. Jadi pupuknya mungkin tidak banyak yang dikasihkan begitu. Karena ini itu dia kurang intensif. Kemudian ada sistem pekarangan. Sistem pekarangan ya cuma di pekarangan rumah saja begitu. Pekarangan tidak luas, hanya di sekitar rumah saja gitu. Tapi produksinya bisa tinggi. Biasanya kalau yang di ini ya ada tanaman lain seperti sayur atau biofarmaka atau toga ya, tanaman obat keluarga disebutnya. Biasanya di sini ada banyak ya. Terus sistem produksi tanaman landscape dan rumput hias. Biasanya kalau di sini tabula pot ya. Sekarang dari dulu yang namanya prospek dari tabula pot itu masih bagus begitu. Karena yang kita jual itu bukan cuma hasil panen, tetapi estetikanya. Estetika. Misalnya kalau estetika atau keindahan itu susah kita mengukur nilainya. Biasanya nilainya tinggi dan orang akan biasanya membayar mahal begitu. Kayak misalkan tabula pot anggur begitu ya, atau tabula pot apel itu bisa sampai jutaan. Begitu juga rumput ya, di sini dipadukan dengan rumput yang indah, ada yang rumput Jepang, ada yang rumput Gajah Mini, begitu itu cantik lah ya, sehingga di sini disebutnya tanaman landscape. Landscape itu ya kayak pertamanan lah ya. Kalau di hortikultura itu nggak cuma tanaman tok ya budidaya, tetapi kita mempelajari tentang ada yang namanya yang disebut arsitektur landscape. Jadi memadukan antara tanaman yang disusun begitu sehingga menimbulkan suatu estetika tertentu. Jadi bikin taman kan pasti selalu aja prospeknya bagus dan nilainya juga tinggi. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan? Tidak ada, lanjut ya. Ya sambil inilah tadi. Kalau ada yang nanya boleh langsung ini aja, dipotong. Kita lanjut ke pengenalan sistem hidroponik. Hidroponik itu jadi sebenarnya menjadi tren yang bagus untuk pertanian ya. Nah, biasanya awal-awal yang dilakukan itu diperkenalkan itu di Israel waktu itu. Jadi awalnya kenapa Israel dia mengembangkan sistem begitu, karena
tanahnya tandus, tanahnya kurang subur. Sehingga gimana caranya begitu? Yaitu tadi tanam tanpa tanah. Sehingga nutrisi tanah tidak subur pun tetap kita bisa pakai begitu. Bahkan tanaman yang tidak subur bisa jadi subur ketika dilakukan hidroponik begitu. Misalkan hidroponiknya vertigasi begitu. Sehingga air nutrisi itu bisa meresap ke daerah atau ke sekitar tanahnya. Lama-lama sekitar tanah kan akan ada nutrisinya begitu, ditambah nutrisi dari AB mix-nya begitu, hingga lama-lama menjadi subur. Nah, di sanalah jadi gurun pun bisa menjadi hutan kembali atau menjadi produksi tanaman yang bagus. Ya, ini sistem hidroponik yang baik gitu. Di sini ada sistem hidroponik, ada 2 ya. Di sini ada sistemnya seperti ini, wick, ada sistem floating atau sistem rakit apung. Ada yang bisa jelasin nggak? Selain Jackie ya, ada yang bisa jelasin nggak? Yang sistem wick, gambar atas sama gambar bawah. Ayo. Saya butuh Anda yang bisa aktif. Keaktifan juga saya nilai ya. Jadi nggak cuma Anda kuliah toh cuma absen terus nggak ada aktif-aktifnya, ya buat apa gitu. Malah pengalaman saya itu bukan tipe kutu buku ya. Tetapi kenapa nilai atau IPK saya tinggi, bukan menyombongkan diri ya. Tetapi mungkin Anda bisa meniru cara saya begitu. Buatlah kesan di setiap pertemuan atau perkuliahan dengan Anda bisa aktif berbicara. Berbicaranya bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan, bisa menjelaskan dan sebagainya. Ketika Anda sudah bisa memberikan kesan di tiap pertemuan, itu nanti hafalan di otaknya tuh gampang. Masuk di otaknya itu melekatnya tuh lama gitu. Nggak cuma dengar sudah gitu. Itu gampang hilang. Jadi kalau misalkan kita memberi kesan ya aktif lah ya di perkuliahan, nanti Anda ujian itu Anda tinggal, jujur aja saya ujian dulu itu selalu SKS ya. SKS itu sistem kabut semalam. Nggak ada waktu saya belajar terus-terusan itu. Kenapa? Karena praktikumnya berat dulu. Begitu. Tugasnya banyak. Jadi cara mensiasatinya begitu. SKS tetap, tapi caranya supaya kita gampang hafal, yaitu beri kesan di setiap pertemuan perkuliahan. Ya, gimana? Saya, Pak. Ya, Mahmud. Perbedaannya, Pak? Perbedaan apa? Yang 2 ini. Iya, ada yang bisa jelasin nggak? Itu yang Sebelum atas saya itu jelasin. ini, Pak. Kalau yang atas itu modelnya tanamannya nggak langsung nyentuh ke airnya, jadi dia pakai kayak sumbu gitu, Pak. Nah, kalau yang bawah ya, kalau yang bawah itu dia akarnya langsung kena air, Pak. Gitu, Pak. Akarnya langsung kena air. Oke, betul. Oke, Mahmud, benar ya. Jadi kenapa disebut wick? Awas loh, jangan disebut 2 kali ya. Kalau sebut 2 kali bahaya. Kenapa disebut wick? Karena sistem sumbu disebutnya. Jadi sistem sumbu itu memang pakai sumbu. Jadi tanaman itu ada di atasnya.
Tapi itu bukan pakai tanah, bisa pakai kokopit atau bisa pakai bebatuan begitu. Kemudian sumbunya itu biasanya dari kain planel yang bisa menyerap air nutrisi dari bawah ke atas dengan daya kapilaritasnya gitu. Jadi tanaman dia dapat nutrisi dari sumbu tersebut begitu. Terus kalau yang bawah rakit apung ya, sehingga rakit apung jadi akarnya sudah menyentuh air gitu. Nah, gimana? Apa namanya? Akarnya napas pakai lewat dari mana gitu. Ternyata kalau pada sistem rakit apung atau floating platform itu pakai air pump atau aerator ya, aerator. Jadi suplai oksigennya dari situ. Sudah ada di sini, tinggal Anda lihat saja lah. Kalau ini ada float and drain, gitu. Jadi ada air yang mengalir begitu, dan sirkulasinya terus berputar airnya begitu. Kalau yang bawah dengan sistem tetes, ada drip line dengan ya pakai yang namanya apa ya, drip stick atau sistem tetes atau stick untuk meneteskan gitu. Di sini ada penjelasannya. Di sini ada sistem irigasi tetes yang recovery, ada yang non recovery. Kalau recovery itu ya air buangannya itu balik lagi ke tandon. Kalau yang non recovery ya udah setelah ditetes ya udah tidak ada saluran khusus lagi untuk kembali, jadi ya udah masuk ke tanah begitu. Atau terbuang begitu saja. Kemudian ini ada NFT, ada aeroponik begitu. Penjelasannya NFT dia, kalau NFT kan dia cuma pompanya menarik air nutrisi, kemudian dari sini dia karena miring mengikuti gravitasi ya, jadi airnya tuh mengalir sampai ke pembuangan lagi karena miring. Sini bisa pakai aerator lagi ya, atau air pump gitu, aerator lah ya gitu. Kalau aeroponik dia menyemprotkan air nutrisinya tuh pakai semprot lah, kayak nozzle begitu ke perakaran. Cuma yang kedua ini rentan kalau listriknya mati, ya sudah banyak yang merana tanamannya. Kenapa? Karena ya nggak ada air atau apa yang untuk tanaman yang biasanya gampang layu gitu. Ditinggal 2 jam 3 jam listrik mati, ya udah tanamannya layu. Kemudian ini sistem vertigasi ya, instalasi vertigasi atau sistem tetes ya, contohnya. Jadi ini kayak selang terus begitu. Nanti kalau dinyalakan pompanya netes di tiap polybag. Ini di anggur juga sama. Di anggur juga ada sistem vertigasi. Jadi dia anggur dibudidayakan secara hidroponik ya. Bagus banget nih. Masih jarang nih di Indonesia, masih belum banyak dilakukan anggur secara hidroponik. Cantik banget ini. Sistem vertigasi kelebihannya nutrisinya sesuai dengan umur tanaman, menjamin kebersihan,
mengatasi masalah kayak misalnya nutrisi dan sebagainya, meningkatkan hasil pendapatan karena ya komoditasnya jadi bagus ya, produksinya bagus, kualitasnya bagus. Kayak gini nih. Kelemahannya yang modal awalnya mahal memang. Bukan kelemahan sih sebenarnya. Modal itu sekarang gampang ya. Kalau kita jelas bisnisnya, kemudian ada jaminan, ya tidak akan susah untuk mendapatkan modal. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak mau tanya. Ya. Kan kalau setahu saya untuk sistem hidroponik itu kan pakai nutrisi Pak. Nah sedangkan untuk tiap tumbuhan atau tanaman itu kan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Nah gimana caranya untuk mengetahui dosis nutrisi yang pas untuk tanaman yang diusahakan? Terima kasih. Nah, oke, bagus pertanyaannya. Kan tiap tanaman beda-beda ya kebutuhannya. Gimana caranya kita tahu nutrisi yang diberikan tepat dosis gitu. Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab? Saya coba Pak. Ya, gimana? Setahu saya sih Pak gini Pak. Kan nutrisi itu dia tuh kalau pas peracikan tuh banyak jenisnya Pak. Jadi misalnya kalau khusus untuk melon itu ada kandungan-kandungan tertentu yang dimasukkannya itu nggak sama dengan nutrisi air gitu Pak. Oke, jadi ternyata ya kalau di hidroponik tiap tanaman itu punya racikan nutrisi tertentu. Betul ya, Jeki ya? Kayak misalkan di melon. Ya melon tentu racikan pupuknya beda sama anggur, atau beda sama paprika, beda sama cabai, begitu. Makanya tiap komoditas memang diraciknya berbeda. Nah, gimana bisa sesuai umur? Nah, biasanya kalau di melon itu takaran nutrisinya itu dihitung atau ada parameternya itu dengan namanya EC atau electrical conductivity. Pakai alat murah sih sebenarnya ya, cuma 50 ribuan gitu, itu udah bisa pakai. Electrical conductivity. Jadi misalkan tanamannya masih kecil, masih baru pindah tanam, baru 1 minggu begitu. Tentu EC-nya kalau melon itu mulai dari 1,8. 1,8 sesuai dengan pertumbuhan tanaman, mulai ditambah lagi sampai 2, sampai ke panen itu bisa sampai 3 ya. Atau 2,8 sampai 3 electrical conductivity-nya. Begitu. Itu akan menentukan tingkat kemanisan dari melon. Gimana, Mahmud? Pertanyaan jawabannya. Masih kurang puas Pak. Maksud saya kan kalau misalnya tanaman gitu, misal tanaman selada, itu kan kita sebelum meracik nutrisinya itu kan harus tahu kebutuhan dari tanaman selada itu sendiri. Nah caranya itu gimana tuh loh Pak untuk menyeimbangkan antara kebutuhan nutrisi dari selada sama nutrisi yang pengen kita berikan? Cara menyeimbangkannya. Ya, biar si selada ini tuh nutrisinya cukup, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Tadi kalau di melon kan bagaimana kita tahu ya mengukur? Karena ya kita tahunya dari itu, dari parameter electrical conductivity
EC-nya itu. Kalau hidroponik ya, EC-nya misalkan kalau selada baru pindah tanam ya mungkin sekitar 600 sampai 800 EC-nya. EC itu nutrisi yang ditambahkan ya. Sehingga ada parameternya, oh ternyata nutrisinya yang ditambahkan segini gitu. Segini tuh EC-nya berapa? Pas pindah tanam, misalkan 800, oh ya. Sampai 1 minggu misalkan. Nah, oh, ternyata udah mulai membesar nih gitu, EC-nya ditambahkan begitu. Nah, kok bisa tahu begitu? Bisa tahu ada EC-nya sekian, penentuannya bagaimana? Penentuannya ya dengan penelitian, hasil penelitiannya, bisa dengan kebutuhan nutrisi global gitu. Biasanya kan kalau tanaman itu nutrisi globalnya itu paling ada unsur hara makro ya. Unsur hara makro kayak N, P, K, MGS gitu. Ada NPK begitu kebanyakan. Sebenarnya udah cukup sih untuk selada kalau secara konvensional ya. Selada yang konvensional itu cuma ditambahkan NPK saja sudah cukup. Kenapa? Karena yang yang dipanen itu hanya fase vegetatifnya aja atau daunnya saja. Gitu. Gimana Bara? Mudah-mudahan sih nggak puas ya karena supaya bisa terus belajar begitu. Ini waktu kita menunjukkan sudah lebih dari 5 menit, harusnya 10-15 ya. Mudah-mudahan kita ada waktu selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kekurangan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Salam dari Binjai. Jun, bangun Jun.